Indonesia is the most beautiful land in the universe. Hai, perkenalkan saya Yulia Zara Al-Fajri, semester 1 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya sudah merangkum materi dari channel YouTube Nadia Omara mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah sumber atau akar dari bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini. Yang kemudian bahasa Melayu itu berakar lagi dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Ada sekitar 1.200 bahasa dengan 270 juta penuturnya. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bahasa Melayu disebut Proto-Melayu atau Polinesia, yang pada sekitar 2000 sebelum Masehi mulai berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru. Lalu, sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi berkembang juga bahasa Melayu Cham yang kemudian bermigrasi ke semenanjung Malaka atau yang dikenal sebagai ujung Medina. Selama berabad-abad, komunitas penutur bahasa Melayu purba atau bahasa Melayu kuno saling berjejaring dan menjadikan bahasa Melayu kuno ini sebagai basantara atau bahasa perantara untuk berkomunikasi. Bahasa Melayu kuno ini digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Prasasti kedudukan bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukti arkeologi tertua penggunaan bahasa Melayu kuno berhuruf Pallawa atau India. Menurut Jajat Burhanuddin, bahasa Melayu kian mapan digunakan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-14 ketika Samudra Pasai tumbuh sebagai kota dagang baru di utara Selat Malaka. Pada era inilah bahasa Melayu semakin berkembang dengan menyerapnya pengaruh bahasa mitra dagangnya. Pada Kongres Pemuda I tahun 1926, Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, kebudayaan, politikus, dan ahli hukum mengusulkan bahwa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa untuk memperebutkan kemerdekaan. Tetapi kemudian Muhammad Tabrani, seorang tokoh Chongjava, mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena Tabrani berpendapat jika bertumpah darah memperjuangkan bangsa yang dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa yang bertepatan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Dari sinilah penyebutan bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia secara sosiologis atau resmi. Sekian dan terima kasih, bye-bye. The land where we were born. The nation where we